Oke. Kira-kira bisa atau tidak untuk dikeluarkan CV-nya? Kalau tidak bisa, nanti saya bacakan secara manual saja. Bisa dibantu kakak-kakak yang lain? Sudah muncul belum CV-nya? Belum. CV-nya belum ada ya? Oke, kalau gitu kita bacakan dulu ya CV dari narasumber yang kedua ya. Oke, ini narasumber yang kita tunggu-tunggu nih, yang luar biasa sekali, sibuknya luar biasa ya, dari mulai Jakarta sampai luar kota. Ini ada Bapak Adi Prasetyo Purnomo, profesional coach atau trainer atau nurse hipnoterapis ya. Jadi memang langsung nih sumbernya nih, perawat yang ahli dalam hipnoterapi. Ini bukan terapi hipnotis yang seperti di TV ya, bukan yang kayak uya-kuya, bukan, beda ya, jangan disamakan. Nanti dikiranya terapi yang kayak uya-kuya di TV, bukan ya, beda ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Adi ini lahir pada sebentar, sorry. Jadi pengalamannya sudah banyak sekali ya, dari mulai tahun 2010 sampai dengan 2015, yaitu menjadi Nurse for Region Pekanbaru, Padang, Batam sebagai Public Training Hipnoterapi and NLP pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2018 menjadi trainer dan coach pada TGO OKOC Jakarta ya. Pada tahun 2010 sampai 2015 menjadi Nurse for Region Pekanbaru, lalu pada tahun 2017 sampai sekarang sebagai manajer di PT Mensa Bina Sukses, sebagai Product Specialist Health Delvis, Hemodialisa Toray Japan, PT ABN Indonesia ya Pak ya. Banyak sekali nih pengalamannya. Saya bacakan singkat saja ya Pak ya. Lalu untuk selanjutnya sampai saat ini juga sudah lulus sarjana keperawatan ya Pak ya, dan sekarang sedang menjadi trainer dan coaching dan menjadi fasilitator di hipnoterapis ya, dan sebagai marketing strategi kreator public speaking. Oke, ini saking banyaknya saya sampai bingung ini mau bacain mau singkat yang mana. Kurang lebih seperti itu ya, nanti bisa dipanggil Bapak Adi, Kak Adi, ya senyamannya saja dipanggilnya siapa ya. Untuk narasumber yang pertama, mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi belum bisa saya bacakan ya CV-nya. Tapi untuk narasumber yang pertama itu bernama Ibu Alvin, ya, Ibu Alvin Eskep. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk diskusi kali ini akan saya bagi menjadi 2 termin atau 2 sesi. Sesi yang pertama boleh mungkin dibuka PPT-nya, Pak, untuk operator. Oke, untuk sesi yang pertama ini akan membahas tentang diseminasi terkait pengetahuan pemahaman informasi kesehatan. Jadi diseminasi ini memang adalah artinya seperti penyampaian informasi, pemberian informasi ya. Dan untuk mempersingkat waktu kepada narasumber saya nih yang luar biasa, Ibu Alvin sudah siap? Siap. Siap ya? Oke, Ya. untuk Ibu Alvin waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk Ibu Sevi selaku moderator dan untuk Kak Grace selaku MC. Terima kasih. Saya Alvin Septianova. Saya mahasiswi STIKIM. Saat ini saya bekerja di KPRI Klinik Tugu Sawangan dan sebagai vaksinator aktif di Klinik Miracle Eksekutif. Lalu kemudian saya sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun. Sebelumnya saya ucapkan kepada partisipan terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan kepada Ibu atau Bapak dosen STIKIM dan teman sejawat seperjuangan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi yang sudah menyempatkan waktunya. Baik, kita langsung saja untuk memaparkan diseminasi terkait pengetahuan pemahaman informasi kesehatan. Next. Interupsi, mohon izin Ibu penyaji, suaranya kurang terdengar jelas, agak menjauh, jadi mungkin bisa diperhatikan lagi mikrofonnya. Siap. Sudah terdengar jelas? Dengar, Bu. Ya, udah. Baik, di sini ada informasi ya. Apa sih informasi itu?
informasi itu sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu, sehingga mempunyai arti bagi si penerimanya. Next. Nah, jenis-jenis informasi itu ada apa saja? Yaitu informasi yang akurat, tepat waktu, yang relevan, yang bernilai, dan yang dapat dipercaya. Informasi yang akurat ini itu tidak bias ya tidak menyesatkan dan mencerminkan dari maksud informasi tersebut. Informasi yang tepat waktu, yaitu informasi yang tidak merugikan bagi yang lainnya. Jadi harus tepat waktu. Kemudian informasi yang bisa dapat dipercaya itu seperti informasi yang akurat ya, itu sumbernya terpercaya. Kemudian ada informasi yang bernilai. Informasi yang bernilai itu contohnya seperti informasi vaksin bagi ibu hamil. Bagi ibu hamil itu vaksin itu sudah boleh karena kenapa? Karena berpengaruh dan berkaitan dengan ibu dan si anak. Next. Bisa di next, Bapak Sucipto. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa memperoleh informasi yaitu yang akurat ini seperti dari majalah, radio, TV, perpustakaan, koran, atau yang sedang booming itu melalui internet. Ya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 7. Next, bisa di next, Bapak. Bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Next. Nah, berita hoax. Ini berita hoax dari contoh-contohnya ya, Bapak Ibu, yaitu ada orang yang pernah terinfeksi COVID-19 memiliki imunitas lebih baik ketimbang yang divaksin, itu hoax ya. Lalu ada contohnya lagi, foto scan paru-paru pasien setelah menerima vaksin corona. Kemudian ada bawang putih dapat mengeluarkan cairan di paru-paru akibat COVID-19. Next. Contoh lainnya itu nih tentang berita COVID, pernyataan Ainan Wicaksono, COVID-19 dapat sembuh tanpa obat. Kemudian vaksin 19 berbahaya bagi ibu menyusui. Kemudian MUI melarang gunakan vaksin COVID-19 asal Tiongkok. Video satpam uji coba air keran dengan alat swab antigen dan hasilnya positif, itu semuanya hoax ya Bapak Ibu. Next. Nah, dampak buruk informasi hoax terhadap kesehatan mental itu apa saja? Ini menurut responden dari masyarakat yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung ya, yaitu 1, takut meninggal dan takut sakit, kemudian tidak mau datang ke fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain-lain. Takut kehilangan mata pencarian, takut diasingkan oleh masyarakat karena dikarantina dikaitkan dengan penyakit COVID-19. Merasa tidak berdaya untuk melindungi keluarga dan takut kehilangan. Kemudian takut terpisahkan oleh keluarganya, menolak untuk mengurusi anak kecil yang sendiri atau terpisah, penyandang disabilitas atau orang berusia lanjut karena takut terinfeksi COVID-19. Kemudian merasa tidak berdaya, bosan, kesepian, ataupun depresi. Next. Nah, langkah-langkah sederhana apa saja sih yang bisa mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli? Yaitu 1 ya, hati-hati dengan judul provokatif. Cermati alamat situs yang dikunjungi. Periksa faktanya, kemudian cek keaslian foto, ikut serta grup diskusi anti hoax. Next. Nah, ini media edukasi dan informasi terkait COVID-19 yang dapat Bapak Ibu kunjungi ya. Salah satunya ada Halo Kemenkes, bisa mengunjungi atau menghubungi call center. Kemudian hotline Emergency Operation Center. Lalu kemudian ada Twitter dari Kemenkes RI, lalu ada Facebooknya @Kemenkes Kesehatan RI.
Kemudian ada Instagram Kemenkes RI atau bisa websitenya ya, infeksi-emerging-kemkes.go.id. Next. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada MC. Baik itu saja yang dapat saya paparkan. Lebihnya akan dilanjutkan oleh MC. Terima kasih. Alat mungkin diserahkan kembali ke moderator kali ya. Iya. Oke, sudah. Ini waktunya masih cukup ada beberapa menit untuk pemaparan materi yang pertama. Untuk Bu Alvin, ada yang ingin ditambahkan? Sudah, Ibu Sevi, itu saja. Sudah cukup ya, ini saja ya? Ya. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin ditambahkan mungkin terkait dengan media informasi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, nanti kita lanjut ke materi yang kedua ya, dengan Bapak Adi. Nanti mungkin untuk teman-teman bisa sharing di akhir sesi terkait dengan hoax dan juga dengan kendala pada saat ini ya, tentang media informasi. Namun untuk sharingnya nanti disimpan dulu, kita di akhir saja ya. Oke, jika di sesi pertama ini ada yang ingin bertanya, disimpan dulu pertanyaannya atau boleh di chat di kolom Zoom sekarang juga, tapi nanti dijawabnya nanti ya. Di chat pertanyaannya apa, sebutkan nama. Karena nanti setiap ada pertanyaan yang menarik akan mendapatkan door prize nih, dan door prize-nya juga menarik. Jadi tanya sebanyak-banyaknya. 1 orang, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan juga boleh, nggak apa-apa. Dipersilahkan dan boleh banget. Nah, ini yang selanjutnya untuk sesi yang kedua akan ada narasumber kita, ada Bapak Adi Prasetyo Purnomo dari HPHI atau Himpunan Perawat Holistik Indonesia, yang akan memberikan materi terkait dengan hipnoterapi. Bagaimana cara mengatasi kecemasan. Ketika kecemasan yang berlebihan itu muncul, bagaimana cara menghandle-nya, bagaimana cara mengatasinya. Untuk Bapak Adi, sudah siap, Pak? Pak Adi, sudah siap? Mungkin ini speakernya, mikrofonnya belum diaktifkan ya, Pak Adi? Sudah? Oh, sudah. Oke. Sudah siap ya? Iya. Oke, kalau begitu untuk Bapak Adi, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Oke, terima kasih kepada Mbak Moderator, Mbak Sevi, atas diperkenankannya saya mewakili dari Himpunan Perawat Holistik Indonesia, DPW DKI Jakarta, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan mengulas apa yang dimaksud dengan hipnoterapi, hipnosis, dan bahkan ini sudah layak untuk kita pakai secara pribadi ya, hipnosis itu, dikarenakan banyak terkendalanya kesehatan kita, salah satunya dari ketidaksanggupan mental pada akhirnya berdampak pada fisik, dan itu dinamakan psikosomatis biasanya seperti itu. Jadi saya mulai dulu dari apa itu hipnoterapi. Hipnoterapi terdiri dari 2 kata, hipnosis dan terapi. Kenapa dinamakan hipnosis? Karena waktu itu Dr. James Braid ketika melihat fenomena yang dilakukan oleh Dr. Franz Anton Mesmer, dia melihat seperti tertidur. Ternyata dalam perjalanannya mengambil dari bahasa Yunani yang artinya hipnos, yaitu dewa tidur. Namun terus bergulirnya ilmu pengetahuan dan ternyata tidak benar-benar tertidur. Jadi sebenarnya yang awam ketahui hipnosis atau hipnoterapi yang ditampakkan seperti tertidur itu sebenarnya tidak benar-benar tidur. Yang ada hanya sleep, neuro sleep, atau diterimanya ide tanpa kritik atau diterimanya satu ide. Jadi kalau misalnya ditonton di televisi, apa sih perbedaannya dengan hipnoterapi? Yang di televisi metode ilmunya sama, hipnosis, hanya ditambahkan state untuk permainan. Dan mengapa bisa menjadi karakter yang berbeda-beda kalau di televisi? Itu karena memang di setiap kita telah menyimpan banyak sekali memori tentang waktu ke waktu, masa ke masa. Sehingga kita bisa memanfaatkannya itu untuk
empowerment atau memberdayakan diri kita. Nah, bagaimana sih cara kerja dari hipnoterapi? Jadi kalau dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi kita bercakap-cakap, kita melihat di gelombang otak atau yang biasa dipakai oleh sejawat kedokteran, yaitu EEG, EEG atau untuk memeriksa gelombang otak, biasanya berada di kedalaman atau gelombang otak beta, dan itu kita tidak bisa memasukkan kondisi sugesti karena mental kita ataupun tubuh kita belum rileks. Nah, berikutnya di alfa dan theta. Alfa kita bisa masukkan sugesti, hanya saja kita tidak bisa secara total untuk memberikan sugesti pemrograman ulang kepada bawah sadar. Pertanyaannya, kenapa sih bawah sadar perlu diprogram ulang? Karena biasanya tubuh kita telah merekam kejadian-kejadian di masa lalu, sehingga yang ditampilkan dalam perilaku, karakter, ataupun sikap itu adalah muatan dari bawah sadar kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu tidak perlu berpikir lagi bagaimana caranya makan, tidak perlu berpikir lagi bagaimana caranya untuk mengendarai sepeda motor ataupun yang sudah mahir mobil, tidak perlu berpikir lagi bagaimana caranya menulis nama. Itu dikarenakan sudah tersimpan di dalam bawah sadar memori-memori pembelajaran kita terdahulu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau program yang disimpan di pikiran bawah sadar itu tidak relevan atau tidak selaras dengan kondisi kita, apa yang terjadi? Di dalam tubuh kita akan terjadi malfunction ataupun terjadi distorsi ataupun terjadi error informasi sehingga tubuh tidak bisa menangkap apa yang dimaksud dengan otak. Nah, disinilah peran dari hipnosis atau hipnoterapi membantu memprogram ulang atau meriset. Bisa dibilang sebagai penerjemahan ulang terhadap pemahaman atas kondisi-kondisi yang tidak sesuai, tidak relevan dengan kondisi kita. Misal, kalau memang orang tidak sengaja menerima informasi secara berlebihan, otomatis dia akan stres. Otomatis dia tidak tahu apa yang akan diperbuat. Sehingga hal yang paling mudah adalah memilih sikap takut, cemas, lari, ataupun berdiam diri, ataupun malah melawan. Jadi 3 sifat dasar manusia itu fight, flight, or fight. Dan freeze. Saya ulangi ya, 3 sifat dasar manusia itu fight, flight, dan freeze. Dia melawan ketika mendapatkan situasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Dia flight, melarikan diri, atau dia freeze, dia diam. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kita mendapatkan informasi yang bertubi-tubi. Tadi sudah disinggung oleh pembicara pertama bahwasanya kita mesti clear dalam menerima informasi. Kita mesti mencari konfirmasi yang tepat seperti apa secara faktual. Sehingga apa yang kita simpan nanti di pikiran bawah sadar adalah informasi yang presisi dan tidak terjadi error program di dalam tubuh kita. Apa sih tanda-tandanya program yang error di dalam tubuh kita? Kita ngerasa capek, nggak bergerak. Kita ngerasa ada keringat dingin. Kita ngerasa seperti ada yang mengawasi. Atau kita ngerasa was-was, degup jantung berlebihan. Dan itu akan muncul di dalam tanda-tanda gejala kita dalam keseharian. Sehingga teori yang menyebutkan bahwa mind and body are one system terbukti di sana. Sebagai contoh, Bapak Ibu semua kalau misalnya sedang moodnya nggak enak, apakah bisa menikmati makanan dan minum dengan lahap? Tentu tidak ya. Baik lagi juga ketika sudah makan yang dirasa cukup porsinya, tapi ternyata emosi dalam diri tidak terobati, ada kekecewaan, keraguan-raguan, ketidakpastian, sehingga semakin banyak konsumsi makanan tapi tidak mengobati rasa kecewa tadi. Itulah yang disebut sebagai crafting atau ngemil. Nah, ngemil ini bisa jadi sebagai salah satu untuk mengurangi kecemasan, namun tidak pada penyebabnya. Nah, sampai di sini boleh dilanjutkan. Oh ya, dari cara kerjanya. Jadi cara kerjanya, saya tidak bisa memaksa
ataupun untuk membuat Bapak Ibu seperti di TV-TV ya, tiba-tiba tidur, tidak. Ini memerlukan izin dari si klien, kesadaran diri. Kenapa? Karena dengan peroleh izin yang tepat, kita akan mudah sama-sama memfasilitasinya. Dan sebagai note adalah kita tidak bisa memegang utuh dasar pikiran atau mempengaruhi pikiran klien secara total, tidak. Karena masih ada belief, value yang tersimpan di dalam semantik klien. Dan itu perlu dilakukan assessment. Tentunya ini nggak mungkin saya sharing di waktu yang singkat ini. Mungkin nanti teman-teman dari keperawatan atau Bapak Ibu yang ingin mendalami keilmuan hipnoterapi ini, saya sangat terbuka. Dan bahkan ini juga bisa kita manfaatkan untuk pertolongan pertama. Misal, seperti dalam perjalanan, tiba-tiba ada yang mual, muntah di dalam perjalanan. Bisa jadi mual muntahnya itu karena dia panik, dia cemas, dia takut, atau dia tidak menguasai kondisi perjalanan. Itu sering terjadi. Kepanikan itu bisa menyebabkan reaksi peningkatan asam lambung. Gitu. Dan di hipnoterapi ini, di samping ketersediaan klien juga, kita bisa naikkan lagi slide-nya. Kenapa pada hipnoterapi ini juga bisa membantu orang untuk mengejar visi misi dalam hidupnya. Bisa jadi definisi yang selama ini tentang kegagalan yang ditanam di tubuh, di dirinya si klien, itu menjadi sebuah trigger. Otomatis dia jadi gampang putus asa, tidak mau berubah, bahkan dia sulit untuk melihat potensi-potensi dalam dirinya yang lain. Nah, hipnoterapi membantu untuk menemukan potensi diri. Lewat apa? Hypnomotivation. Bagaimana dengan belajar mengajar? Bisa, karena ada salah satu dari sejawat dari hipnoterapis juga yang mengamalkannya di bidang pengajaran, hypnoteaching dan hypnolearning. Bagaimana seorang anak, bahkan dewasa pun sangat mudah membantu untuk menghafal sebuah pembelajaran. Pada dasarnya hipnoterapi ini adalah ilmu pikiran, sehingga apapun yang kita simpan dalam pikiran itu bisa kita modifikasi, kita modeling, bahkan kita tiru. Nah, ini salah satu keefektifan dari hipnoterapi dibanding metode yang lain. Bukan berarti hipnoterapi menjadi satu-satunya terapi yang paling bagus daripada yang lain. Tidak. Hipnoterapi justru komplementer, saling melengkapi. Namun di dalam sesi hipnoterapi, kita bisa juga memperbaiki perilaku dan sikap. Kita juga bisa menganalisa kejadian di masa lampau. Nama tekniknya sendiri ada, namanya S-regression. Kita bisa pindah ke masa lampau, ke dalam kondisi klien, dan kita gali di situ informasi apa yang selama ini terkendala sehingga perilakunya cenderung tidak berubah. Bahkan buat teman-teman yang mungkin punya kesulitan untuk memprogram berat badannya, hipnoterapi bisa menjadi salah satu pilihan untuk membereskan dulu mental kita. Jangan-jangan kita mau berat badan ideal karena hal tertentu, atau bisa jadi kita nggak berhasil diet selama ini karena yang diinginkan diri kita, ego kita itu tidak terpenuhi, sehingga pelampiasannya lewat crafting atau lewat ngemil. Oke, lanjut. Sudah cukup ya? Apalah masih ada lagi kan slide-nya? Nah, apa bedanya hipnoterapi dengan sugesti biasa? Apa yang terjadi dalam sesi hipnoterapi? Nah, Bapak Ibu bisa baca. Kalau sugesti biasa, itu ketika sugesti disampaikan, gelombang otak kita tidak tepat atau tidak sesuai di gelombang otak alfa atau theta yang siap menerima sugesti tanpa tapi, itu akan mudah tertolak. Misal contoh, kita menasihati teman atau menasihati yang sudah punya anak, yang sudah punya rekan partner dalam hidup, kita nggak bisa serta-merta nasihat kita diterima. Kalau kita mahir dalam mengkondisikan gelombang otak, si komunikan antara komunikan dan komunikator, itu kita bisa menyampaikan sugesti tanpa tertolak. Dan ini yang disebut ilmu persuasif.
Ini bisa kita pelajari lebih lanjut nanti. Nah, bagaimana dengan sesi hipnoterapi? Kita membuat rileks pikiran kita sehingga gelombang otak yang diharapkan bisa berada di gelombang otak yang mumpuni untuk kita lakukan sugesti hipnoterapi. Nah, sugesti apa yang paling tepat, yang paling proven atau paling bisa diterima adalah sugesti yang berasal dari dalam diri sendiri. Itu akan lebih mudah disimpan ketimbang kita meminta hipnoterapi untuk memberikan sugesti yang bagus-bagus. Sebagai contoh, dia tidak mengerti apa yang isi sugestinya, itu tidak akan berefek di dalam diri klien. Misal, Anda akan menjadi orang yang bijaksana, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Sementara klien bahasanya tidak memakai itu, atau dia dari orang daerah yang belum fasih dalam berbahasa Indonesia, itu akan tidak mempan karena dia tidak ngerti makna bijaksana itu apa. Lebih baik kita langsung katakan aja apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan ketika nanti sesi hipnoterapi ini dianggap berhasil. Nah, biasanya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk apa sih yang ingin diprogramkan, yang terkait dengan yang diinginkan, sehingga bisa menjadi program baru, karakter baru di dalam dirinya. Seperti itu. Lanjut. Nanti ini bisa Bapak Ibu miliki kok slide saya, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi ilmu pengetahuan sehingga hipnosis tidak dipandang klinik lagi ya Bapak Ibu ya. Sama sekali tidak menggunakan ilmu mistik, ilmu gaib, ataupun ilmu jin yang mungkin selama ini beredar di masyarakat. Hipnosis itu punya kemampuan tertentu sehingga orang bisa manut, bisa nurut dengan sugesti tertentu. Bisa ke atas lagi, udah cukup apa gimana Mbak Sevi? Ini slide-nya. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Oke. Nah, kalau yang dimaksud yang terjadi di dalam kondisi hipnosis, banyak yang nanya ke saya, yang DM, karena saya juga membuka praktek di rumah. Banyak yang DM bertanya, Pak, kalau dalam kondisi hipnosis, apakah akan membuka semua rahasia, tabir-tabir selama ini yang tertutupi? Gitu. Terus apakah saya akan kehilangan kontrol diri? Atau apakah akan berefek ketika saya di dalam kondisi hipnosis terbangun tiba-tiba? Nah, saya bisa jawab untuk yang pertama, bahwasanya di dalam kondisi hipnosis pun orang masih bisa menyimpan rahasianya. Dalam tanda kutip, berbohong. Namun itu akan merugikan. Buat siapa? Si klien, karena tidak mengungkapkan informasi dalam sejujur-jujurnya. Nah, kalau memang klien ingin dibantu, dia biasanya saya membuatkan sebuah perjanjian kode etik yang mana rahasia hanya saya dengan klien, dan itu menjaga kerahasiaan, bahkan sampai orang tuanya pun saya tidak kasih. Karena ini menyangkut dari kepercayaan klien terhadap terapis. Nah, kalau dijawab, apakah masih bisa menyimpan rahasia? Saya jawab masih. Karena di dalam layer-layer pikiran kita, itu kalau diibaratkan komputer, ada folder, ada file di dalam folder itu, dan di filenya lagi masih ada pecahan-pecahnya. Sehingga masih memungkinkan orang dalam kondisi berbohong ketika dihipnosis. Lalu apakah berbahaya? Apa yang ada di dalam kondisi hipnosis itu sama dengan di kondisi nyata. Misal, ada yang pernah melihat ketika di kondisi hipnosis, dia tampak seperti kebal tangannya. Dibakar tidak terasa apa-apa, bahkan ditusuk jarum tidak terasa apa-apa. Karena memang secara alami ketika kita berada dalam kondisi hipnosis, itu terjadi efek anestesi atau efek kebal. Tidak terasa. Ingat ya Bapak Ibu ya, tidak terasa. Bukan berarti kulit ini menjadi kebal. Tetap memunculkan luka, menimbulkan luka bakar. Jadi apa yang terjadi di dunia nyata, itu juga terjadi di hipnosis. Hanya saja kita mendistorsi penerimaannya yang tadinya sakit sekali menjadi berkurang atau bahkan hilang sensasinya. Jadi di hipnosis kita mau menghilangkan sensasi tadi. Dianggap berbahaya ya kalau kita tidak melakukan secara profesional, itu bisa berbahaya.
Lalu apakah akan kehilangan kontrol diri? Selagi masih ada pendamping, fasilitator hipnoterapi, kontrol diri akan dibantu sepenuhnya oleh fasilitator. Sehingga Bapak Ibu cukup menerima dan memastikan berada di lingkungan yang tepat. Mbak Sevi, apakah nanti ada prakteknya atau saya hanya menerangkan? Praktek dengan audiens, Pak, Oh maksudnya? gitu. Iya. Kalau praktek kira-kira dengan media seperti ini, dengan daring, Zoom, memungkinkan tidak? Memungkinkan, asalkan syaratnya pertama dipastikan videonya aktif, yang kedua tidak berada di tengah jalan atau sedang berkendara. Ini mudah dan ini bisa menjadi pertolongan pertama ketika menghadapi cemas, karena memang cemas ini kalau diibaratkan kecil dianggap ringan, tapi kalau nggak dihilangkan itu bisa menggulung seperti efek bola salju. Gitu Mbak Sevi. Kalau memang nanti memungkinkan untuk praktek dengan salah satu audiens, boleh bersedia nih, ada juga nih audiens yang bersedia nih Kak nih. Oke, Kira-kira siap. aman tapi tetap memungkinkan ya? Ya nanti di-pin aja videonya supaya nanti saya bisa memastikan dia sudah masuk kondisi hipnosis atau tidak. Karena nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya orang dengan kondisi normal dengan kondisi hipnosis. Mengapa sih perlu masuk ke kondisi hipnosis? Nah, ini kan pertanyaan yang sering terjadi. Kenapa perlu? Ya, kalau kita mau masukin informasi utuh dan memprogram ulang, kalau tidak dalam kondisi hipnosis, itu akan di-reject atau tertolak, atau hanya info 10% masuk dari sugesti. Tapi ketika dia merelakan dan dia mengizinkan, itu akan sangat memudahkan dirinya menemukan karakter yang baru dengan program sugesti. Gitu. Ada, ini boleh dinaikin lagi slide-nya. Sambil menunggu slide-nya dinaikkan, ini sudah ada partisipan nih Kak dari audiens yang mau untuk nanti praktik langsung ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin setelah selesai ya. Nanti ada sesi untuk praktek ya. Mungkin setelah sesi tanya jawab ya. Ya, oke. Mohon izin. Ini antusias sekali ini. Oke, bisa dilanjutkan Kak. Oke. Mohon izin, mau tanya boleh nggak? Boleh. Iya, boleh Bu Murni. Kalau ditanya pertanyaannya disimpan dulu, boleh Bu Murni sampai nanti Pak Adinya selesai, mungkin gimana Bu? Bisa? Oke, nggak apa-apa. Oke, ditunggu. Makasih ya Bu. Oke, terima kasih Bu Murni. Ini dari Klaten Kak. Memang dari awal tuh sudah antusias banget. Jadi audiens kita tuh memang dari semua pulau ada. Mungkin boleh disapa dulu Kak, dibantu sapa. Halo Bu Murni. Jujur ya Bu Murni ya, kenapa saya bisa mengatakan saya murtad dari keperawatan? Saya sering dibilang, wah lu murtadnya dari keperawatan. Ya karena memang dari tahun 2007 ketika saya lulus waktu itu di diploma AMK, saya memutuskan untuk menjadi perawat di rumah sakit hanya 3 bulan. Selanjutnya saya home care merawat pada pasien gagal ginjal kronik yang membutuhkan dialisis di rumah. Nah di situ saya melihat ada ketidaknyamanan ya ketika dua keluarga, yang satu dilengkapi semua kebutuhan obat-obatannya, yang satu lagi tidak punya biaya cukup untuk berobat, tapi anehnya quality of life-nya itu berbeda. Boleh dijawab teman-teman, kira-kira ya, menurut teman-teman yang A nih, yang A, keluarga ini melengkapi semua kebutuhan obat-obatnya, yang B, keluarga ini tidak melengkapi kebutuhan obat-obatnya dikarenakan biaya. Mana menurut teman-teman yang memiliki quality of life paling bagus? Boleh dicat. Kalau ada yang mau jawab langsung boleh, silakan mikrofonnya diaktifkan. Kalau malu-malu di chat juga boleh. Ini siapa tahu nanti bisa jadi pemenang door prize yang menarik loh. Silakan. Oke, coba kita lihat kolom chatnya dulu ya Kak. Mungkin sambil menunggu bisa langsung Kak, lanjutkan materinya atau sudah selesai? Kak, boleh ulang Kak? Lupa tadi, nggak dengar baik-baik. Yang dari Bapaknya bilang. Oh, yang pertanyaan ini tadi terakhir ya? Ya. Coba sebentar, Kak Adi, ini kameranya mati. Sinyalnya masih bagus Kak di sana? Aman ya? Oke.
Ada yang minta request diulang lagi pertanyaannya. Oke, jadi ada 2 keluarga nih, rekan-rekan ya. Satu keluarga ini sama-sama nih pasiennya gagal ginjal kronik stadium akhir dan membutuhkan dialisis. Yang keluarga pertama, ini semua kebutuhan obat-obatannya dipenuhi. Bahkan fasilitasnya jauh di atas pasien yang lain. Sedangkan yang kedua, itu butuh effort, bahkan sangat sulit untuk dibilang terpenuhi. Nah, menurut teman-teman, mana quality of life yang paling baik? Yang A atau yang B? Cukup jelas ya? Cukup jelas, Kak. Ini tadi yang minta diulang pertanyaannya. Coba ada yang mau jawab? Waktunya tinggal 3 menit lagi nih, Kak. Nih. Oke. Itu nanti akan menjawab mengapa alasannya saya sampai saat ini mendalami hipnoterapi. Oke. Mungkin ini masih ada yang delay, Kak. Oh, ini ada yang jawab dari Ketua Ibu Fitri. Menurut saya jawabannya yang B. Oke. Kenapa tuh, Bu, yang B? Siap, Kadi. Tadi kan sesuai dengan kasusnya, Kadi ya. Pasien dengan gagal ginjal kronik ya sudah stadium akhir ya, Kak ya. Dimana kita tahu kalau pada pasien-pasien dengan gagal ginjal itu kan untuk interaksi obatnya itu harus diminimalisir karena ginjal itu ketika masuk ke dalam tubuh dia berproses atau berkorelasi dengan ginjal seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis ini di sini sebaiknya untuk mengurangi atau meminimalisirkan pemberian obat-obatan seperti itu untuk mengurangi kerja ginjal lebih buruk lagi gitu. Dan untuk keluarga gitu sebaiknya lebih baik untuk pemberian pengobatan secara konservatif di mana kita mempertahankan tanpa memperberat perburukan terhadap pasien tersebut gitu. Nah, salah satunya nanti bisa nih dengan cara hipnoterapis bagaimana cara memberikan dukungannya. Seperti itu, Kadi. Menurut saya ya, Kadi ya. Emang beda kalau Ibu Ketua yang nyampein ya. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih ya, Terima Bu Fitri. kasih, Bu Fitri. Ada lagi nggak? Sambil saya menunggu, saya menyapa selamat sore buat Bu Nure. Makasih Bu udah hadir. Ini Pak Agus dan Pak Solehnya nggak disapa ini, Kak Adi. Nggak kelihatan di sini nih. Oh, nggak kelihatan. Kak, ini Ayo, mohon Pak maaf, waktunya Agus. tinggal 1 menit lagi. Ada yang mau disampaikan atau cukup? Assalamualaikum Pak Agus, Assalamualaikum Pak Soleh juga, dan Bapak-Bapak yang lainnya. Ada Ketua RT juga ya? Ini ada banyak, Kak. Ada dari Ketua RT, Ketua RW, dari Ya. semua daerah ada. Pak, Ini Ketua Kak RT. Adi, mohon maaf, waktunya tinggal sedikit. Sudah cukup berarti ya? Oke, balik. Jadi gini, saya jawab ya. Jadi kenapa pada akhirnya quality of life-nya itu yang terbaik di keluarga yang B. Itu ketika dipenuhi semua cinta kasihnya oleh keluarga ketika menghadapi dialisis ini. Yang A, itu saya ngalamin sendiri. Semua obat-obatannya bahkan saya sampai dibayar khusus untuk merawat. Hanya saja orang yang dicintai, orang yang dirawat dari kecil sampai besar itu tidak mendampingi ketika mengalami cuci darah dialisis di rumah itu. Dan pada akhirnya membuat penurunan semangat hidup dari pasien yang A, walaupun semua kebutuhannya itu dipenuhi dengan mudah. Bahkan kalau saat ini mau pergi ke rumah sakit yang paling bagus sekalipun itu terpenuhi. Hanya saja kehadiran orang yang disayang tidak menemani itu tidak akan berefek. Jadi di sini akhirnya saya melihat ini ada yang berbeda nih. Ada kecenderungan yang mempermudah orang untuk meningkatkan quality of life adalah dengan kesehatan mental. Akhirnya mulai cari-cari tahu dan ternyata perawat punya komunikasi terapeutik. Dan ini yang membuat saya menjadi semakin semangat mendalami hipnoterapi. Jadi seperti itu Mbak Septi. Nah yang B, karena setiap kali dialisis selalu didampingi, selalu dibuat happy, bahkan hampir tidak merasakan ada sakit tertentu atau sakit yang cukup berat, itu membuat si pasien jadi lebih semangat dan aneh, benar-benar aneh. Dan itu yang akhirnya dari tahun 2007 sampai sekarang saya ngedalami keilmuan kesehatan mental ini. Dan ini sangat berdampak juga tentunya pada kondisi kita saat ini. Dan ini yang akan kita praktikkan bersama. Bukan begitu, Mbak Sevi?
Mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Kak Adi ya untuk jawabannya ya. Ini nanti sebelum kita praktek ya, tadi juga sudah di-ACC oleh dosen Kak, jika memang memungkinkan dan aman, bisa dilakukan. Ini sebelumnya suara saya kedengeran nggak? Delay tidak? Tes? Ya, jelas sekali Bu moderator. Jelas ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tadi ada yang ketinggalan nih. Jadi dari kelompok akan mempresentasikan atau memperlihatkan video bagaimana sih caranya ketika kita cemas. Bagaimana cara sederhananya ketika kita mulai muncul rasa cemas, apa yang harus dilakukan. Jadi disilahkan untuk kepada seluruh audiens untuk melihat video yang akan ditampilkan. Untuk Kakak IT sudah ready videonya? Videonya sudah bisa ditampilkan, Kak? Oke, selamat menonton. Mau dijelaskan bukannya ya? Bentar. Halo Bapak Ibu. Maaf, ada kesalahan teknis. Bentar ya. Kak Fidel sudah siap? Iya, sudah siap. Yang terbaru, Pak. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar mengatasi cemas kita ya. Dengan cara apa? Force Sleep Breathing Exercise, yaitu teknik nafas dalam. Nah, kita akan mempelajari yang pertama yaitu pengertian teknik relaksasi nafas dalam. Yang kedua, tujuan teknik relaksasi nafas dalam, serta yang ketiga yaitu manfaat teknik relaksasi nafas dalam. Next aja. Oke, yang pertama,
pengertian teknik relaksasi napas dalam. Nah, apa sih teknik relaksasi itu? Nah, teknik relaksasi napas dalam dilakukan dengan cara melakukan tarik napas dalam melalui hidung, lalu menahan napas dan menghembuskan napas secara perlahan lewat mulut. Nah, kita lihat apa aja tujuan daripada teknik relaksasi napas dalam ya, Bapak Ibu. Di sini tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu mengurangi stres. Yang kedua, menurunkan kecemasan. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan rasa nyaman. Ya, jadi kita masuk manfaatnya ya untuk teknik relaksasi napas dalam. Manfaatnya yaitu ada 5. Yang pertama, mengurangi ketegangan, mengurangi rasa sakit, mengurangi kecemasan, khawatir, dan gelisah. Yang keempat, mengurangi tekanan darah tinggi. Serta yang kelima yaitu membantu menstabilkan, membantu memperbaiki kesehatan fisik dan mental. Ya, sekarang kita lihat bagaimana langkah-langkah teknik relaksasi napas dalam. Ayo Bapak Ibu, kita bareng-bareng ya, kita ikuti petunjuknya. Nah, yang pasti untuk saat ini Bapak Ibu cari posisi yang aman, usahain tenang dan rileks, lalu kita ikuti gerakannya ya Bapak Ibu semua. Oke, yang pertama yaitu kita menarik nafas dalam melalui hidung. Setelah ditarik, kita tahan 2-5 detik. Ingat ya, kita tarik nafas lewat hidung, kita tahan kurang lebih 3-5 detik. Setelah itu kita hembuskan nafas lewat mulut sambil mulut berbentuk seperti kerucut. Oke, kita coba ya. Kita tarik nafas, kita tahan 3-5 detik, nanti aku hitung 3 detik ya, lalu kita hembuskan lewat mulut. Ayo kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi. Tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam untuk menghilangkan stres atau kecemasan yang dialami. Ingat untuk melakukan ini boleh dilakukan sampai kecemasannya hilang. Setelah itu jeda waktunya di antara melakukan yaitu 5 menit ya. Lalu usahain dalam melakukan kita dalam posisi seperti yoga gitu ya Bapak Ibu. Jadi mata terpejam agar pemikiran kita fokus. Kita merilekskan seluruh otot-otot tubuh. Ya, setelah itu mungkin demikian dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya ya Bapak. Oke, luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangannya semua untuk Bapak Fidel yang sudah mencontohkan ya. Jadi mungkin tadi namanya agak ribet, apa sih Pursed Lips Breathing Exercise Technique. Jadi kalau bahasa gaulnya nih, bahasa anak Jaksel, itu bahasa Inggrisnya seperti itu. Tapi kalau bahasa kita sehari-hari nih, bahasa kita, ibaratnya tarik nafas dalam. Gitu ya. Jadi sama aja artinya. Jadi tarik nafas dalam. Jadi ketika kita sedang cemas, kita lagi grogi, ya kita lagi dik-dukser, entah itu mau ujian atau setelah kita mendengarkan kabar yang bikin kita jadi stres, kita bisa langsung tarik nafas dalam, tarik nafas dalam, tarik nafas dalam sampai kita sudah mulai bisa stabil kembali seperti keadaan sebelumnya ya. Seperti itu jadi bahasa gaulnya. Oke, ini sudah dipraktekkan. Sekarang kita mau minta salah satu audiens untuk mempraktekkan kembali nih. Tarik nafas dalamnya seperti apa tadi? Coba salah satu audiens bisa dihidupkan kameranya. Kita mau melihat audiens bisa tidak mempraktekkan. Ini tarik nafas dalam sih. Sederhana memang, tapi manfaatnya cukup besar ya, luar biasa. Terutama untuk mengurangi stres. Kira-kira ada yang mau bersedia atau saya tunjuk aja nih? Saya tunjuk aja kali ya. Ini nggak ada yang ini nih, tidak ada yang bersedia sepertinya. Oke. Ini kalau ditunjuk biasanya deg-degan. Langsung dipraktekin gimana cara ngatasin deg-degan karena ditunjuk sama moderator disuruh praktekin langsung. Oke. Kita coba siapa ya? Oke, yang dari Bengkulu, Mbak Putri, boleh diaktifkan kameranya Mbak Putri? Yang dari Bengkulu. Mbak Putri, ada?
Oke, mungkin terkait sinyal kali ya. Ini yang ready saja berarti yang sudah open kamera. Ada Bapak Hasan dari Ketua RT 4 Jakarta. Iya Bu, arahan Bu. Iya Pak, izin Pak, boleh dicontohkan kembali Pak bagaimana caranya untuk melakukan teknik tarik nafas dalam yang baik dan benar. Kami kebetulan lagi nobar nih tuh. Berarti bisa dipraktekkan bareng-bareng ya Pak, bagaimana caranya tarik nafas dalam yang baik. Dipandu ya. Iya, oke. Boleh sendiri aja dulu ya. Oh, oke. Soalnya lagi pada sini. Arahan gimana? Iya, yang pertama kita tarik nafas melalui hidung, lalu ditahan 3-5 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut dengan mengerucut. Ya, untuk aluran seperti itu sekarang kita coba bareng-bareng ya Pak ya. Ya Bu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Mungkin nanti kalau lagi dicariin sama istri atau HP-nya lagi dipinjam sama istrinya deg-degan, cara ngatasinnya nanti bisa dipraktekin di rumah ya Pak ya. ini teknik relaksasi nafas dalam nih. Sama, oke, terima kasih ya Pak Hasan ya untuk partisipasinya ya Pak ya. Oke. Oke, ini untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk materi yang pertama, kita akan membuka satu pertanyaan. Untuk materi yang kedua, kita juga membuka satu pertanyaan. Karena mengingat nanti di akhir, kita akan ada praktek nih, hipnoterapi sama ahlinya ya. Pak Hasan, izin mohon di-mute kembali, oke. Ada yang ingin bertanya terkait dengan media informasi untuk materi yang pertama? Kita lihat coba di kolom Zoom ya, di kolom chat. Di kolom chat. Saya dari Klaten, Mbak Murni mau tanya. Oh iya, Ibu Murni. Saya lupa, mohon maaf Bu Murni. Silakan Bu Murni. Oke. Kalau saya kan gemuk. Nah, kalau saya tuh pengen kurus, apakah perlu memperbaiki mental terlebih dahulu? Karena kalau porsi makan sudah dikurangi pun sepertinya tetap nggak turun-turun nih. Apakah saya perlu di hipnoterapi? Dan hipnoterapinya itu kalau saya lakukan sendiri di rumah itu bagaimana? Cukup, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Bu Murni dari Klaten, terima kasih. Pertanyaannya saya tampung dulu ya, Bu ya. Oke. Oke, ini untuk terkait pertanyaan yang penyaji kedua. Untuk yang pertama, ada yang ingin bertanya terkait media informasi atau terkait tarik nafas dalam? Saya, Kak. Mohon diaktifkan kameranya. Iya. Siapa ini yang akan bertanya? Restu, Ade ya? Restu Ananda. Ade Restu Ananda. Oh, dari Sumba, luar biasa. Apa kabar, Kak, di Sumba? Baik, Kak. Puji Tuhan, baik. Baik ya, oke. Boleh langsung pertanyaannya, Kak. Kak, kalau yang apa tadi yang pertama? Tarik napas itu ya, Kak? Iya, Kalau misalkan untuk orang yang punya gangguan pada paru-paru, Kak, misalnya punya gangguan apa ya? Lupa aku istilahnya tuh, Kak. Cuman ada gangguan pada paru-parunya, apakah bisa dilakukan? Bisa dilakukan tindakan. Sampai yang satu, untuk materi yang kedua kait yang hipoterapi. Terkait hipnoterapi. Iya. Itu ini mau nanya untuk kakak tadi kalau yang di uya-kuya tuh, Kak. Yang uya-kuya tuh, Kak. Itu yang uya-kuya yang hipnotis tuh, Kak. Itu benar-benar kayak tadi seperti kakak bilang, rahasia apapun itu bisa istilahnya kita bisa tidak bisa dikeluarkan seperti kita bertanya nanti mereka jawab sejujur-jujurnya. Tapi kalau misalnya kayak di uya-kuya itu yang menurut aku sih ya, Kak, tadi pas kakak bilang kita masih bisa berbohong. Nah, kalau misalnya kayak yang di acara uya-kuya itu apakah itu benar apa hanya settingan, Kak? Seperti itu. Apa tindakan seperti hipnotis yang seperti kakak bilang tadi itu, apakah benar seperti itu atau seperti kakak bilang kita bisa berbohong, istilahnya bisa menyimpan yang tidak ingin kita sampaikan seperti itu.
Oke, terima kasih Kak Ade Restu dari Sumba. Pertanyaan luar biasa sekali ya. Jadi ini mau bongkar acara Uya Kuya nih. Ini beneran settingan atau real ya? Tadi soalnya tadi yang disampaikan bahwa kita bisa menyimpan segala secret atau rahasia gitu ya. Rahasia kita atau mungkin sesuatu yang tidak ingin kita sampaikan kita bisa simpan dan berbohong seperti itu. Tapi seperti yang saya lihat kayak yang itu mereka kayak apa yang ditanyakan oleh MC-nya dikeluarin semuanya. Oke. Intinya saya sudah bisa menangkap ya pertanyaan dari Mas Ade. Terima kasih ya. Pertanyaan saya tampung dulu ya. Nanti kalau dijawab mohon disimak ya jawaban dari narasumbernya. Untuk yang lainnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya? Cukup kira-kira ya? Izin boleh bertanya enggak ya? Iya, dengan Ibu Besa ya. Iya, Assalamualaikum, selamat sore semua. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu, dipersilahkan Bu. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya bagus banget ya untuk hipnoterapi untuk menghilangkan kecemasan. Nah, di sini sedikit saya mau sharing pengalaman saja. Kebetulan saya berdinas dengan Bu Fitri di ruangan COVID-19 ya. Sudah kurang lebih hampir 2 tahun ya COVID ada di Indonesia. Jadi kebetulan saya di ruang COVID itu dari awal COVID ada di bulan Maret. Itu yang namanya COVID-19 itu kan penyakit baru di mana kita tuh masih menerka-nerka ini apa dan bagaimana gitu. Nah, kejadiannya banyak dari awal sampai sekarang rata-rata pasien masuk itu tuh dengan kecemasan yang berlebihan. Bahkan rata-rata mereka tidak mau dihubungi oleh keluarganya karena saking cemasnya gitu kan. Nah, ini untuk pasiennya, untuk perawatnya sendiri termasuk saya pernah mengalami tingkat kecemasan yang tinggi sampai suatu hari di awal berjalan sebulan lah perawatan COVID itu, saya masih di jalan, saya menggunakan angkutan umum saat itu karena saya ketinggalan jemputan, jadi saya naik angkutan umum. Nah, di perjalanan saya melihat chat grup kalau ada pasien kami di ruangan itu meninggal di ruangan. Seketika saya langsung merasakan sesak nafas yang berlebihan, dan saat itu kan kita menggunakan masker ya, di angkutan umum tuh tidak boleh tidak menggunakan masker dengan jarak yang ditentukan gitu, seatnya 3, kita cuma boleh duduk berdua. Untungnya saya di dekat jendela. Saya mempraktekkan tadi itu teknik relaksasi nafas dalam, tapi tidak teratasi. Akhirnya saya membuka AC yang ada di atas saya membuka sedikit masker, baru agak lebih baik. Saya berusaha merelaksasi diri saya sendiri. Dan itu beberapa kali saya alami seperti itu. Ya tadi itu yang dibilang narasumber, ketika kita mendengar kabar yang tidak baik, itu bisa menimbulkan kecemasan yang tinggi gitu. Nah, tadi yang relaksasi itu kan harusnya di tempat yang sepi, di tempat yang jauh dari keramaian, terus kita bisa melakukan posisi seperti yoga. Nah, seperti saat yang saya alami kemarin itu saya sedang berada di angkot gitu, keramaian, apa yang kira-kira saya bisa lakukan untuk mengatasi kecemasan untuk diri saya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira hipnoterapi untuk Pak Adi ya, narasumbernya, untuk kita membantu kepada pasien-pasien dengan kecemasan yang tinggi sebagai seorang perawat, langkah awal apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk membantu di awal pasien untuk mengatasi kecemasannya. Karena menurut saya pasien-pasien COVID yang sudah terisolasi itu yang pertama kecemasannya dulu yang dihilangkan, baru dengan gejalanya. Dengan kecemasan yang berkurang, kayaknya gejalanya akan berkurang juga. Nah, itu bisa kita lakukan sebagai seorang perawat yang 24 jam menangani pasien. Ya, itu saja pertanyaan saya, ada 2. Terima kasih atas jawabannya. Sukses untuk kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu BC untuk pertanyaannya. Nanti Sama-sama, mohon ditunggu jawabannya Mbak ya Sevi. Bu. Oke, Iya. untuk sesi pertanyaan kami tutup ya karena sudah banyak yang bertanya. Ini sebelum dilempar ke narasumber yang kedua, yang luar biasa banyak banget pertanyaannya. Kita untuk yang narasumber pertama, penyaji pertama terkait dengan tarik nafas dalam. Jawabannya seperti apa kira-kira? Pertanyaan dari Mas Ade di Sumba. Untuk paru-paru yang bermasalah, intinya apakah bisa dilakukan tarik nafas dalam? Atau mungkin secara gambaran, secara umum, berbahaya nggak sih melakukan tarik nafas dalam? Dan mungkin manfaatnya apa untuk paru-paru itu sendiri? Boleh silahkan dijawab perwakilan dari kelompok? Ataupun penyaji boleh dipersilahkan. Waktunya 2 menit ya. Boleh dijawab? Untuk penyaji ataupun kelompok yang lain? Iya. Yang tadi Mas Adi ya? Ya, Ade. Oh Ade, waduh luar biasa banget untuk pertanyaannya. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Ade, luar biasa. Dengan begitu banyak orang dari berbagai wilayah, Mas Ade mampu untuk menyimak dengan baik dan memberikan pertanyaan yang sangat baik juga. Ya untuk asma ya, penderita maaf bukan asma, tetapi paru-paru. Dalam artian ini aku ambil contoh untuk asma aja ya. Dalam artian untuk paru-paru yang bermasalah. Nah, contohnya gini. Oksigen sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam artian untuk proses sel, pertumbuhan perkembangan sel, atau kita dapat beraktivitas sehari-hari, semua itu kita butuhkan dari oksigen juga. Bukan hanya dari nutrisi yang dirubah menjadi energi, tetapi oksigen itu juga sangat berperan penting. Nah, justru karena orang yang berparu-paru, dia harus tersuplai oksigen yang banyak di dalam tubuhnya agar pertumbuhan, perkembangan sel atau pertahanan sel dalam tubuh itu dapat terjaga dengan baik. Salah satu contoh yaitu apabila orang yang paru-parunya mengalami permasalahan, contohnya asma, berarti yang sangat ditakutkan yaitu dia mengalami penurunan oksigen dalam tubuh, lalu bisa saja otaknya juga penurunan oksigen di otak, kadar oksigen di otak dan lain sebagainya, sehingga dia dapat lemas atau dia tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Lalu berhubungan dengan relaksasi nafas dalam untuk penderita paru-paru, dalam artian contohnya untuk asma aja, berarti caranya yaitu dia tidak mungkin mengikuti seperti orang pada normalnya, yaitu pada penarikan nafasnya dia nggak bisa durasi yang lama. Untuk nahan napasnya juga nggak bisa sampai 5 detik contohnya, mungkin 1 sampai 2 detik sesuai dengan kemampuan yang dia bisa. Lalu untuk orang dengan paru-paru, permasalahan paru-paru yaitu melakukan dengan 2 teknik, yaitu pernapasan duduk sama pernapasan berjalan. Dan untuk orang paru-paru yang paling tepat yaitu pernapasan duduk. Jadi apabila mau melakukan teknik relaksasi napas dalam untuk orang paru-paru itu sangat dianjurkan karena oksigen sangat penting untuk tubuh. Jadi sangat dianjurkan. Nah, jadi untuk orang paru-paru dalam melakukan teknik relaksasi nafas dalam direkomendasikan tidak boleh dalam posisi berjalan atau dalam posisi berdiri. Seharusnya dalam posisi pernapasan duduk yang tenang, ciptakan lingkungan serta kenyamanan diri yang rileks dan tenang, lalu lakukan terapi relaksasi nafas dalam. Niscaya pasti ketegangan otot akan berangsur dengan diisinya oksigen di seluruh sel-sel tubuh. Oke, mungkin itu ya Mas Adit, nanti kalau ada bisa disampaikan lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Kepada moderator ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Fidel sudah menjawab. Dari tadi ini moderatornya dilupain terus ya, KMC terus ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Ya, jadi untuk Mas Ade, untuk jawaban dari Pak Fidel sudah bisa diterima, Pak, Mas? Sudah bisa, sudah Kak. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan ya terkait dengan tarik nafas dalam ini, memang bisa sedikit mengatasi kecemasan ya, kecemasan yang masih biasa, bukan kecemasan yang berat. Lalu untuk tarik nafas dalam ini juga memang bisa membantu ketika kita merasakan nyeri ya, nyeri sakit ya, nyeri yang berhubungan dengan ya kita nyeri entah itu karena sedang tertusuk atau apapun itu, pokoknya rasa nyeri ya, rasa sakit seperti nyeri karakteristiknya, bukan nyeri-nyeri yang lain. Nah, terus kalau untuk pasien dengan tarik nafas dalam ini memang tidak dianjurkan untuk pasien yang sedang sesak nafas ya. Jadi kalau untuk pasien yang sedang sesak nafas banget nih,
Jangan kita minta untuk tarik nafas dalam, tahan 3 detik, 5 detik. Orang dia aja susah untuk bernafas ya, masa kita suruh untuk tahan nafas gitu. Jadi mungkin kalau kita ingin melakukan tarik nafas dalam, bisa dilihat lagi nih kondisi umum kita, sedang sesak atau tidak, terus sedang sehat atau tidak. Jadi nanti dikondisikan ya. Untuk Mas Ade cukup ya jawabannya ya Mas ya? Oke, terima kasih. Ini juga saya dengar Mas Ade bersedia untuk menjadi itu ya, responden yang ingin dilakukan terapi untuk nanti hipnoterapi ya? Iya, iya. Oke, sebelum dipraktekkan, untuk pertanyaan selanjutnya ini Kak Adi, banyak sekali ya pertanyaannya. Ada 4. Dari Ibu Murni, saya ulang kembali, dari Klaten, mau kurus. Tapi mohon maaf nih untuk terkait jawaban Bu Murni, mungkin agak dipersingkat ya, karena sedikit keluar dari topik, atau mungkin nanti Bu Murni bisa menghubungi Pak Adi secara personal ya, secara japri nanti langsung terkait program diet, tapi tetap dijawab nggak apa-apa, sekilas saja. Lalu untuk pertanyaannya yang kedua dari Mas Ade juga terkait acara Uya Kuya, jadi settingan apa enggak nih gitu, mungkin juga bisa dijawab secara tegas gitu ya, karena sudah mulai agak keluar jalur. Lalu untuk yang pertanyaan dari Bu BC juga nih ya, luar biasa, bagaimana cara mengatasi kecemasan, mungkin kecemasan yang situasional, ketika sedang tidak ada di tempat yang nyaman, tidak bisa dengan posisi yoga, dan sedang berada di jalan, atau di tempat lainnya, bagaimana sih caranya selain tarik nafas dalam? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih khususnya untuk nakes agar bisa menghandle, mengatasi kecemasan pada pasien terlebih dahulu gitu, karena pasti kecemasan kan berpengaruh ya terhadap psikis dan juga mental pasien. Silahkan dijawab, waktunya Kak Adi kurang lebih sekitar 5 menit ya untuk menjawab pertanyaan itu ya. Banyak 5 menit. Iya, kita mau praktek soalnya, Kak. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih buat Bu Murni, Mas Ade, dan Bu Bese ya, atas pertanyaannya yang memang itu sering ditanya di awam yang baru ingin mempelajari hipnosis. Untuk pertanyaannya dari Bu Murni, bisa nggak sih hipnosis ini membantu untuk menurunkan berat badan atau memprogram berat badan ideal? Jawabannya bisa, karena sudah ada praktisinya juga yang namanya hipnoslimming atau hipnolangsing. Nah, kenapa bisa membantu hipnosis ke program penurunan berat badan? Bisa jadi kalau kita pengen nurunin berat badan secara sadar, itu masih ada rejection atau penolakan-penolakan. Sehingga itu perlu di-clearkan dulu definisinya di bawah sadar. Beneran pengen kurus atau pengen berat ideal atau hanya sekedar keinginan. Bedakan dulu kebutuhan dengan keinginan. Nah, kalau yang namanya kebutuhan itu apapun yang ada halangan di depan mata itu akan kita terabas. Istilahnya seperti itu. Beda kalau keinginan, itu masih bisa ditawar. Sehingga yang tadinya sudah diprogram, besok akan melakukan jogging ringan 1-5 menit, tiba-tiba hujan, akhirnya karena hanya sekedar keinginan pengen kurus, itu jadi mental lagi, atau yang disebut retensi atau penolakan. Nah, itu kita nanti bisa program khusus ya Bu, kalau Ibu memang benar-benar membutuhkan menurunkan berat badan ideal. Ingat ya Bu, ideal menurut kita, bukan menurut orang lain. Sehingga nanti ada muncul yang namanya kepuasan di dalam diri kita. Gitu. Untuk yang kedua Mas Ade, ini challenging juga ngejawabnya. Bisa jadi nanti saya kena ban gitu ya. Pada dasarnya kenapa tayangan yang di TV itu pada akhirnya kan dihentikan. Mas Adi udah bisa ngebaca hal itu. Namanya udah diganti bukan hipnosis. Entah relaksasi, entah apa. Nah, itu saya kasih clue-nya ya. Karena pada tahun diperkenalkannya hipnosis di publik, itu memakai trik-trik yang lumayan seolah-olah nyata. Tapi karena hal dan sesuatu asosiasi, kita juga ada perkumpulan hipnosis yang resmi. Sehingga kebermanfaatan hipnosis yang luar biasa, itu orang jadi reject. Gara-gara, takut saya nanti dibuka rahasianya. Sebagai contoh gini aja, kita langsung praktekin ke Mas Ade aja. Mas Ade dipin bisa nggak Mas Dwi? Kita mau lihat ya, Mas Ade ini orangnya jujur atau tidak. Pemirsa. Berani Mas? Mau langsung praktek Kak? Enggak nih, buat pembuktian aja. Bahwasanya kan pertanyaannya settingan atau enggak ya. Oh ya.
Saya nggak mau jawab secara lugas, biar nanti menangkap aja poin-poinnya. Oke. Karena saya tidak mau ada yang terluka. Oke, untuk Mas Ade, ini mau dibuktikan langsung berarti sudah siap ya? Ya. Sudah. Udah dipin ya, biar nanti teman-teman yang lain juga ngelihat. Mas Ade. Kakak Aiti, mohon dibantu untuk dipin. Mas Adenya sudah? Sudah. Ya, kan terkenal Mas Ade. Mas Ade dari Sumba, ini jomblo apa enggak? Suaranya dengar? Suaranya jangan di-mute, Mas. Dengar, Kak. Dengar. Sudah punya pacar? Belum, Kak. Oke ya. Belum, Kak. Cepet banget ya. Oke, sip. Mas Ade pantengin bahasa Betawi banget. Tatap wajahnya di kamera. Oke. Apapun yang saya tanyakan, jawab aja dengan ya. Teman-teman perhatikan ya. Kebohongan itu bisa disembunyikan, tapi gejala atau simptom atau tanda-tanda itu tidak bisa disembunyikan. Oke ya. Apapun yang saya tanyakan, jawab aja dengan ya. Jawab ya, nggak perlu ngangguk. Ya. Ya, gitu. Oke. Namanya Ade? Ya. Laki-laki? Ya. Oke. Umurnya 26 tahun? Tidak. Nah, kan jawabannya iya. Apapun yang saya tanyakan, jawabnya iya. Ini udah kelihatan ya? Nah, udah mulai bisa nangkep nggak apa yang saya maksud? Iya. Oke, saya lanjut lagi ya. Namanya Ade? Ya. Laki-laki? Ya. Usianya 26 tahun? Apapun yang saya tanyakan, jawabnya iya. Ya. Tolong nyimak itu. Oke, ini kita mau kalibrasi kondisi wajah supaya nanti teman-teman juga kalau mau melihat khususnya teman-teman sejawat perawat ya, ini mau melihat keluhan pasien yang ini beneran sakit atau hanya butuh perhatian itu kelihatan dari simptom wajahnya. Ini saya secara awam aja. Oke. Mas Ade, benar namanya? Ya. Laki-laki? Ya. Umurnya 26 tahun? Ya. Suka laki-laki? Ya. Oke, kelihatan nggak? Mas, oke, sip. Gimana Mas perasaannya ketika menjawab ya? Dalam diri itu kayak menolak, tapi karena sudah arahannya seperti harus apapun yang pertanyaan dijawab ya harus jawab. Tapi dalam diri itu nolak untuk tidak sesuai dengan. Itulah yang terjadi di kondisi hipnosis. Mas Ade nggak bisa nolak. Tapi Mas Ade akan memunculkan tanda-tanda yang tidak sesuai dengan asli datanya. Oke, sekarang coba tarik napas dari hidung. Buang dari mulut. Oke, tadi bisa ya? Tarik napasnya pelan-pelan. Ikuti saya ya. Oke, pegang dagunya. Iya, pegang dagu. Terhipnosis. Sejak kapan dagu pindah ke sini? Oh iya. Itu cukup mudah. Luar biasa, keren loh. Oke. Jadi hipnosis itu sederhana, tidak perlu tampak tertidur. Iya, semuanya. Ini dahi. Normal dan normal. Oke, normal dan normal. Apa namanya? Yang aku pernah baca itu kayak kita fokus ke kata-kata, terus tiba-tiba ngikut yang itu, padahal dagu sebenarnya di sini. Kita fokusnya ke orang yang. Iya. Terus kenapa ngikutin saya? Iya, itu yang salah. Nggak bisa salah. Memang sudah diprogram. Oke, nanti ada step-stepnya. Kalau teman-teman mau belajar, itu saya sudah melakukan sebuah penyamaan kondisional dari pacing sampai akhirnya leading, memunculkan sugesti yang akhirnya diterima tanpa penolakan. Ini butuh latihan karena ini seni dalam komunikasi. Nggak bisa sehari 2 hari kita langsung jadi ahli. Nah, kalau menjawab atau tidaknya, settingan atau tidaknya, apakah sudah bisa diterima, Mas Ade? Ya. Oke, gitu sudah ya. Bisa berarti ya, karena sudah mengalami sendiri ya. Udah ngalami sendiri ya. Iya. Nanti habis ini langsung nanya sama Pak Adi ya, bagaimana cara untuk menghipnotis si incerannya Mas Ade biar langsung bisa nerima ya. Nanti japri ya sama Pak Adinya ya. Untuk yang selanjutnya mungkin Pak bisa dijawab pertanyaannya. Dari yang terima kasih Kak Adi. Siap Mas Ade. Oke. Sukses selalu. Dari Bu Besa ya? Iya, dari Bu Besa. Oke, Bu Besa. Mohon izin ya. Ini bisa jadi jawabannya kurang mengena, tapi biasanya ini saya gunakan ketika saya
menghadapi situasi yang mungkin tidak sesuai dengan yang saya inginkan kondisinya. Ketahuilah bahwasanya kita menginginkan pasien dalam kondisi tenang, betul? Kita pengen semuanya baik-baik saja, betul? Betul. Akankah itu terjadi kalau kita sebagai tenaga kesehatan, kitanya tidak tenang? Tidak. Kitanya panik? Apa yang terjadi? Pasien akan mengikuti apa yang kita rasakan. Ini namanya neuron mirroring. Begitu juga dengan pasangan. Ada hal yang aneh dengan diri kita, keganjalan kita, itu juga akan bisa terbaca. Nah, neuron mirroring ini sangat penting kita latih, terutama pada teman-teman yang saya sangat salut banget untuk teman-teman yang di rumah sakit yang masih berjuang bersama-sama. Yang kemarin sempat awal-awal tahun saya juga di Wisma Atlet bantu teman-teman perawat di sana hanya lewat Zoom aja untuk mengurangi rasa cemas. Yang pertama adalah cemas itu bisa dikendalikan. Yang perlu diketahui adalah cemas adalah sebuah emosi. Emosi itu berasal dari pikiran, apa yang kita pikirin. Cemas adalah hal yang wajar. Yang nggak wajar itu terlalu lama kita simpan. Bapak Ibu punya pensil? Atau Mbak Sepi ada pensil? Pulpen mungkin, Kak? Boleh pulpen. Nah, Mas Adi juga nih. Pulpen coba diposisikan begini. Arahnya ke depan ya? Bebas. Gini nih. Oke. Sama-sama jawabnya bareng-bareng ya. Berat atau ringan? Ringan. 1 jam kemudian? Berat. 1 hari kemudian? Lebih berat. 2 bulan kemudian? Sangat berat. 1 tahun kemudian? Tak kuat. Padahal ini awalnya Ringan. Itulah kecemasan. Pikiran yang membuat kita cemas, kita kenali dulu. Hal itu bisa kita kesampingkan. Caranya gini Bapak Ibu. Saya biasanya bikin holographic mind di dalam pikiran saya. Misal, contoh istri saya kan juga nakes ya. Jadi kebetulan dilaporin di pasiennya di kantor ternyata positif. Mau nggak mau kan harus screening. Wah, dia panik tuh. Panik dapat informasi berupa tulisan. Itu ditaruh di sebelah kiri. Tulisan. Kalau tulisannya itu bergerak atau ada bersuara, itu coba kita edit. Cara editnya gimana? Suara yang membuat cemas itu bentuknya apa? Besar, kecil, stereo, kanan, kiri, atau apa? Tulisan itu gede atau kecil? Nah, kalau masih programnya di dalam pikiran, itu bisa kita kendalikan. Sehingga cemas bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Tadi sebenarnya ringan. Cuman karena kita pegang terlalu lama, itu jadi terasa berat. Sama kayak harapan. Jadi kalau Mas Ade mau naruh harapan pada seseorang, ucapkan. Jangan dipegang terlalu lama. Nanti jadi pikiran. Nah, perasaan harus dikonvers ya, harus dikatakan, harus diungkapkan. Gitu. Iya, memangnya kita dukun. Kita bisa tahu apa isi hati orang, tidak kan? Nah, tadi saya menarik Bu Besa ketika diangkut, itu bagaimana sih? Kalau lagi panik kan kita nggak bisa ya dapat cemas. Nah, kalau di hipnoterapi itu ada yang namanya teknik anchoring atau teknik penjangkaran emosional. Itu dibikinnya pas kondisi kita lagi santai. Tadi bisa dengan teknik relaksasi napas, tarik napas dalam, buang dari mulut. Lalu yang perlu ditambahkan adalah munculkan sensasi bahagia. Contoh anchoring itu apa sih? Bapak Ibu pasti punya lagu kenangan. Yang ketika mendengarkan lagu itu penuh semangat, penuh bahagia. Itu namanya anchor, terjangkar. Istilahnya lagunya udah kapan tahu didengerin, tapi seolah-olah ketika mendengar lagu itu kok berasa banget ya SMA-nya atau SMP-nya. Itu namanya jangkar. Nah, kita perlu punya jangkar untuk mencegah cemas. Jadi ketika ada cemas, kita langsung bisa alihkan atau distraksi namanya. Gitu Mbak Sepi. Oke, untuk Bu BC sudah bisa diterima Bu jawabannya, luar biasa sekali. Iya, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Terima kasih. Kak Adi, angkat aku jadi muridmu.
Siapa tadi itu yang bilang? Nambah pertanyaan lagi nggak? Kak Adi sepertinya habis acara ini fansnya banyak Kak. Siap-siap nanti WhatsApp-nya penuh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah ya. Jadi berarti mungkin Ada korban dagu. Iya, korban dagu. Boleh nambah pertanyaan nggak? Boleh, siapa yang mau nanya? Mungkin Bu Moderator silakan. Tapi ini waktunya nggak bisa lama-lama ya. Ya. Yang ingin bertanya ya. Nanti Kak Adi mohon jawab singkat aja ya Kak ya. Tolong pertanyaannya gampang ya. Iya, gampang Pak. Yang pertama, Pak Adi, saya kok sering melihat kalau hipnoterapis itu pakaiannya nuansanya gelap ya. Ya. Nah, biasanya kalau di TV juga gelap, terus teman saya hipnoterapis juga pakainya biasanya gelap itu. Terima kasih. Oh, itu aja udah Pak pertanyaannya. Ini sebenarnya mau mastiin aja kenapa saya pakai hitam gitu kali ya. Nanti kebongkar semua nih Kak lama-lama ya. Ya, silakan dijawab Kak. Ini menurut asumsi saya pribadi ya, bahwasannya tidak ada ritual khusus karena memang hipnosis adalah teknik komunikasi. Bagaimana kita mempersuasif ide kita supaya diterima. Seperti tadi sudah saya contohkan ke Mas Ade. Mas Ade pada akhirnya terpesona sampai pindah dagu, dan itu mungkin nanti kita akan berobat ke dokter ortopedi. Pindah, bercanda Mas Ade ya. Nah, identik hitam kenapa? Kecenderungan ya teman-teman yang memang berpraktek seperti ini sebisa mungkin mengurangi distorsi, karena perlu diketahui teman-teman, untuk masuk ke gerbang sugesti atau gerbang mental seseorang, kita perlu pahami orang ini cenderung menerima informasi dari mana? Dari visual, auditory, atau rasa. Nah, kebanyakan orang visual, melihat penampilan. Nah, begitu melihat penampilan kita yang agak unik, orang akan terjadi monoideasme, fokus. Kalau tidak terjadi fokus, mungkin Mas Ade tadi nggak terjadi, dagunya pindah. Oh iya betul. Ya, jadi syarat dari hipnoterapi itu membuat orang fokus. Hadirkan kita sepenuhnya. Jangan maksa orang fokus, sementara kita nggak fokus kepada klien kita, itu yang menjadi masalah. Kita mau nolong orang, mau nolong pasien atau klien, tapi pikiran kita kemana-mana. Ya, kalau boleh ngasih tips, teman-teman yang bertugas supaya mengurangi beban lelah, ketika memang sedang berada di lapangan, fokus aja pada yang ada di lapangan. Jangan bebani pikiran dengan yang lain. Ingat ya filosofi tadi, pulpen. Taruh dulu di tempatnya, kita nanti bermain dengan yang fokus dulu di situ. Mungkin itu Mas Dwi. Jadi nggak identik ya. Keren. Boleh minta tepuk tangan ya teman-teman untuk Kak Adi. Ini banyak informasi banget, pengalaman baru yang bisa didapat ya. Ini segini waktunya terbatas. Gimana kalau secara langsung dan banyak sekali. Gimana kalau angkat saya juga jadi muridnya Kak Adi, boleh? Masya Allah. Kita belajar bareng-bareng teman-teman. Itu. Ya, okay. Poa ketiga ya masih dengan moderator. Ya. Poa ketiga masih ada kan? Oh iya, pola ketiga untuk selanjutnya masih ada, tapi untuk anak ya, dengan anak nggak apa-apa, nanti kita coba lagi ya. Oke, berarti semua pertanyaan sudah dijawab ya Kak Adi ya, dari Ibu Murni, dari Mas Ade dan Ibu Bese, semua sudah terjawab ya. Bu Moderator, untuk prakteknya Bu Moderator. Ya? Praktek. Kenapa? Praktek. Kenapa Pak? Praktek. Bukannya tadi mau ada prakteknya? Iya, ini mau praktek, maksudnya kita clearkan dulu pertanyaannya, semua sudah terjawab ya. Berarti untuk audiens yang sedang menyimak nih sekarang, terutama yang tadi bertanya, sudah semua ya terjawab ya. Ini waktunya kurang lebih sekitar 15 menit, cukup Kak untuk praktek? Cukup ya? Oke, sebelum kita praktek, tolong nih kita peregangan dulu deh yuk semuanya. Coba aktifin kameranya. Ini kita mau masuk ke praktek nih. Kita mau melihat Mas Ade diapain nanti nih sama Kak Adi nih ya. Jadi biar kita nggak tegang, nggak ikut fokus. Ya semua coba open dulu kameranya. Saya mau lihat nih muka-mukanya. Ini Mas Ade yang praktek, saya yang tegang ini. Bisa share audio nggak? Mas Ade punya handsfree nggak? Ada headset Mas atau handsfree? Mas Ade? Oke, sambil dicari. Oke, yang lainnya yuk bisa. Sambil nunggu Mas Ade, buka dulu kameranya, kita peregangan dulu ya. Nyari dulu ya Kak, nyari dulu. Ya nih, oke, nyari dulu. Saya juga bisa melihat Bapak Ibu, karena ini ringan, Bapak Ibu bisa lakukan pilih lagu yang
cocok ataupun audio. Ini saya pakai medianya audio karena kalau offline saya biasanya pakai apapun yang ada di tempat praktek saya. Karena ini lewat Zoom, yang paling mungkin adalah dengan audio. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bersama saya dan masih mendengarkan suara saya serta audio yang akan saya putarkan berikut ini. Pokoknya kuncinya kalau dari awal mendengarkan harus sampai akhir. Nanti kalau nggak sampai akhir putus-putus, ya terus ya deh. Nanti ke hipnotis terus ya Kak ya, nggak bisa hidup normal. Oh enggak juga. Jangan Enggak ya, bercanda ya Bapak Ibu ya, biar nggak tegang banget. Ini Kak Ade udah ready ternyata. Berarti kita nanti aja peregangannya ya. Atau sudah siap Kak Ade? Oke. Sebentar Kak Adi, sebentar. Kak Ade boleh diaktifkan Kak mikrofonnya Kak? Ya, mikrofonnya diaktifkan. Tadi ada ketemu cicak Kak. Dia menyiksa sekali, ternyata cicak napas. Oh. Aduh, ini belum mulai itu duluan ya. Kak Adi, mungkin untuk Kak Adi-nya sudah siap, untuk audiens yang lain cukup memperhatikan saja ya Kak, nggak ada yang perlu dipersiapkan ya. Nggak perlu. Okay. Boleh ikutan Pak Ade? Boleh. Siapa yang mau ikutan? Boleh, nggak apa-apa ini. Biar saya pin. Oke, biar saya juga tahu. Tapi aku udah deg-degan. Boleh Pak, saya ikut deh. Boleh Kak, ikut ya Kak. Oke, siap. Ini audio relaksasi, jadi saya nggak fokus untuk memprogram apapun. Yang jelas ini akan memunculkan belief dari teman-teman yang sebenarnya punya potensi bangkit, punya potensi motivasi tinggi, hanya saja terhambat karena ketakutan, kekecewaan, harapan yang tidak pernah teraih, sehingga menjadi sebuah hambatan mental sehingga kita tidak bisa bergerak. Di sini adalah sesi bagaimana kita menemukan kesadaran, yang mana kesadaran perlu kita upayakan supaya kita bisa mengendalikan apa yang menjadi tujuan kita. Oke, baik teman-teman, sudah siap? Saya sarankan yang sedang mengendarai motor sebaiknya jangan mendengarkan. Oke, ini dikhususkan pilih tempat yang nyaman, mungkin bisa bersandar. Waduh, sabar. Bersandar. Jangan sandar di bahu saya. Soalnya sudah ada, saya nggak kuat. Oke, teman-teman. Ini mudah caranya supaya tidak banyak gangguan. Teman-teman mudahkan saja untuk terpejam matanya. Lalu secara lembut rasakan pergantian udara di rongga hidung. Lalu dihembuskan lewat rongga mulut. Atur senyaman mungkin sehingga tubuh bisa merasakan sebuah sensasi ketenangan, kenyamanan yang luar biasa. Niatkan dalam hati berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan Tuhan selalu hadir di setiap pergantian nafas kita. Karena dengan nafas kita bisa tahu kita masih hadir di dunia ini. Dan dengan nafas kita jadi paham bagaimana menghargai sebuah kehidupan dan arti kesehatan. Tenangkan diri sejenak dan biarkan tubuh memperoleh haknya selama ini, istirahat dengan nyaman. Dan pastikan diri masih memiliki kendali atas pikiran, sehingga masih bisa fokus pada suara saya. Bagus sekali. Rasakan secara perlahan-lahan, tubuh mulai lelah, pikiran mulai jernih, membuang rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir, cemas, dan rasa-rasa yang menghambat selama ini, entah emosi negatif
atau hambatan dalam memilih sesuatu. Tarik nafas panjang dari hidung. Tahan 3 detik. Bayangkan rasa kecewa, takut, kumpulkan menjadi satu. Keluarkan lewat mulut sekarang. Pelan-pelan saja, silakan diulangi. Tarik nafas lembut dari hidung. Niatkan untuk membuang kecewa, cemas, takut, lelah sekarang. Dan masih mendengarkan suara saya, serta audio ini membantu untuk melepaskan ketegangan yang selama ini rekan-rekan alami. Sadari rekan-rekan tidak sendiri. Rekan-rekan berjuang bersama-sama. Dan sekarang, marilah kita memberikan hak tubuh kita untuk istirahat sejenak. Saya akan membantunya secara perlahan. Bayangkan angka 10, lukiskan angka 10 di pikiran Bapak Ibu semua. Lalu rasakan nyaman dan rileks. Bayangkan angka 9, munculkan angka 9 lebih jelas. Beri warna, beri cahaya, dan nyaman. Bayangkan angka 8, lukis angka 8 dalam pikiran Bapak Ibu. Lukis angka 8, lengkungannya dan rileks. 7. Lukis angka 7. Rasakan angka 7 menyerap semua lelah, penat, takut, kecewa, hembuskan dari mulut dan rileks. 6. Lukis angka 6 dalam pikiran. Rasakan kaki mulai terasa sangat berat. Sangat sulit untuk diangkat dan nyaman. 5. Lukis angka 5 dalam pikiran dan rasakan kesejukan di sekeliling Bapak Ibu. Membuat semakin tenang, semakin nyaman, dan semakin rileks. 4. Rasakan tubuh mulai hilang keseimbangan. Fokus pada suara saya, nyaman dan rileks. 3. Rasakan benar-benar lelah, mulai terangkat dari tubuh, tergantikan oleh energi baru dari hidung dan rileks. 2. Kesejukan mulai dari bawah kaki Bapak Ibu merambat sampai ke atas, ke pundak, ke leher, ke kepala, dan rasakan kesejukan memenuhi pikiran Bapak Ibu semua, nyaman dan rileks. 1. Bagus sekali. Sempurnakan relaksasi Bapak Ibu dan secara perlahan-lahan satukan jari telunjuk dan jempol Bapak Ibu secara lembut. Satukan jari dan jempol secara lembut dan rasakan 100 kali lipat lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih rileks.
lalu tidur. Bagus sekali. Di dalam sana kita akan masuk ke dalam kondisi yang benar-benar kita melihat diri kita yang selama ini tidak pernah kita dengar kebijaksanaannya, yang selama ini kita abaikan nasihatnya, nurani kita yang selama ini kita bungkam karena sebuah nafsu, egois, bahkan ketakutan-ketakutan yang semu. Hitungan ketiga, saya akan memunculkan sisi nurani Bapak Ibu, dan silakan ambil kebijaksanaan, kepercayaan diri darinya. Tanyakan untuk menuju sukses apa saja yang saya butuhkan, untuk keluar dari kondisi cemas apa saja yang saya perlukan. Di hitungan ketiga, tanyakan pada nurani Bapak Ibu sekarang. Tarik nafas lembus dari hidung. 1, 2, buang nafas, dan 3. Silakan tanyakan pada sisi bijaksana diri Anda sambil mendengarkan suara saya, dan audio ini akan memudahkan dialog Bapak Ibu dengan nuraninya. Mulai sekarang dan seterusnya, dengarkan ia, dengarkan dia dengan kejujurannya, dengarkan dia dengan segala kebaikan yang pernah dimasukkan, keyakinan-keyakinan dari kecil, dan tentunya nurani yang bijaksana mengambil langkah yang tepat dalam berbagai situasi serta kondisi yang Bapak Ibu alami. Hadirkan kesehatan mulai muncul. Mungkin selama ini kita lupa berterima kasih pada tubuh atas segala upayanya menopang rangka, berjalan, bahkan memberikan sebuah karya. Kita cenderung lupa untuk berterima kasih pada tubuh kita, sehingga terkadang terasa sakit, penat, pusing, dan pegal tanpa kita sadari. Tubuh sedang bermanja, ingin meminta dikasihani, dan ingin meminta diucapkan terima kasih. Lalu ucapkan maaf pada diri apa yang telah dilakukan selama ini mungkin tidak sesuai antara yang dipikirkan dengan yang ada di hati. Katakan maaf. Dan jangan lupa katakan syukur yang sangat dalam telah diberikan nikmat sehat sehingga bisa merasakan nantinya nikmat sehat yang beratus kali lipat hadir. Kita dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitas kita. Mari sama-sama Bapak Ibu ikuti dalam hati. Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang mudah dalam menggapai langkah, pribadi yang peduli, dan pribadi yang memiliki ketulusan, serta pribadi yang memiliki jernih pikiran, sehingga tubuh menjadi semakin sehat dan semakin segar. Tarik napas panjang dari hidung, buang dari mulut.
ke kondisi normal di hitungan 1 sampai 5. Rasakan di setiap hitungannya tubuh Bapak Ibu terasa sangat segar, sangat sehat, dan sangat kuat. Tarik napas panjang dari hidung. 1. Semakin sehat, semakin segar, dan semakin kuat sugesti yang Bapak Ibu telah buat. 2. Gerakan kaki, pinggul, tangan, semakin sehat, semakin segar, semakin kuat sugesti yang telah diberikan. 3. Gerakan leher, berikan senyuman terindah, semakin sehat, semakin kuat, dan semakin segar. 4. Perlahan-lahan buka mata, semakin sehat, semakin segar, dan semakin kuat. 5. Katakan bisa, bangun semakin sehat dan semakin segar. Terima kasih rekan semua, semoga bermanfaat. Aku kirain gak udah nangis. Luar biasa. Coba diaktifkan kameranya, saya mau lihat nih muka-mukanya setelah diberikan terapi ya, terapi sugesti yang luar biasa dari Kak Adi. Boleh di open kamera dong semua? Kameranya dibuka, saya mau lihat coba nih mana muka-mukanya. Keren banget, luar biasa Kak Adi. Ini jujur ya, saya pribadi, saya ngikutin kan dari awal sampai akhir ya, bener-bener ngerasa badan tuh lebih ringan gitu ya. Terus tadi waktu mendengarkan sugesti tuh bener-bener memang lagi merasa di titik, wah kayaknya, pokoknya beda lah alam bawah sadar ya Kak. Karena jujur ya, saya pribadi juga sebagai perawat, dari awal pandemi sampai saat ini mungkin nggak tahu ini kecemasan udah numpuk berapa besar di dalam diri saya sendiri. Terutama ketika saya jadi perawat, yang paling saya cemaskan adalah saya nggak mau nih sampai saya nyebarin virus untuk orang tua saya di rumah, sampai Parno sendiri, sampai pokoknya nggak ngerti lah udah segunung apa ini rasa cemasnya. Dengan ini semua luar biasa. Mungkin mewakili teman-teman perawat yang lain, terima kasih banyak Kak Adi. Mbak Sepi, untuk audiensnya bagaimana tadi yang sudah mengikuti relaksasinya? Ada yang mau memberikan testimoni mungkin selain saya, satu orang boleh yuk dari audiens selain dari panitia. Tunggu deh, saya mau ada yang dulu. mau berbicara boleh diaktifkan kameranya. Kak Adi mau bicara. Teman-teman tadi udah ya, coba satukan ini apa yang terjadi. Gimana Kak, suaranya nggak kedengeran? Oke, udah dengar belum? Nah, apa yang muncul? Halo? Apa yang muncul ketika yang disatukan? Berat. Hah? Apa Bu Alvin? Pelan-pelan, 1, 2, 3, satuin. Ada sensasi yang beda nggak? Ada sensasi yang beda nggak? Ada nggak? Seperti ada energi gitu yang kekumpul di antara keduanya. Oke. Itu yang saya sebut namanya anchoring. Jadi untuk ngatasi cemas secara tiba-tiba bisa gini. Tapi jangan sering-sering dipakai ya. Pernah pakai ini kepada pasien kanker yang kebutuhan morfinnya cukup tinggi, jarak dari Jakarta ke Lampung, dia kan nggak mungkin suntik terus. Jadi saya pasang anchor anestesi. Ini tadi tipis karena saya nggak bisa ngelihat semuanya. Beda kalau misalnya offline, itu saya bisa pastikan ini. Cuman kalau teman-teman yang bisa muncul sensasi yang beda, saya ucapkan selamat, Anda beruntung. Gitu. Oke, silakan Mbak Sevi, saya balikan kepada moderator. Ini moderatornya jadi ke bawah suasana ini ya, mohon maaf ya sebelumnya ya, karena jarang-jarang nih Bu, Pak, kita bisa mendapatkan relaksasi seperti ini ya di tengah kesibukan yang luar biasa padat dan mengancam sekali resikonya. Oke, sudah tidak terasa ya, kita hampir 2 jam lebih ini waktunya. Kayaknya juga nggak cukup ini Kak ya, masih ingin lama-lama, rasanya masih ingin terus berkonsultasi, masih ingin terus diberikan terapi-terapi yang bisa mengurangi kecemasan ya. Tapi karena memang waktunya tidak memungkinkan, mohon maaf sekali, sangat disayangkan untuk audiens yang mungkin ingin berkonsultasi atau mungkin Mas Ade yang ingin menjadi yang ingin menjadi murid dari Kak Adi, nanti bisa ya Kak melalui personal atau Japri, nanti bisa minta di WhatsApp grup untuk nomornya Kak Adi. Tadi juga ada ya di CV-nya.
Jadi ingin saya simpulkan saja ya sebelum saya tutup dari diskusi kita kali ini, memang rasa cemas itu bisa dikendalikan ya, dan rasa cemas itu berasal dari pikiran kita sendiri. Sebetulnya rasa cemas itu adalah suatu hal yang wajar, tapi ketika rasa cemas itu sudah menjadi yang berlebihan, sudah tidak bisa kita kendalikan, maka itulah yang berbahaya. Dan ketika tersimpan terlalu lama, ibaratnya seperti gunung es ya, yang kita nggak akan tahu kapan nih gunung es itu akan meledak, akan mengacaukan pikiran kita dan juga diri kita sendiri. Oleh karena itu, agar tidak semakin menjadi-jadi, agar rasa cemas bisa kita kendalikan, maka kita harus bisa mengatur, dan kita juga harus bisa dengan cara men-anchoring ya Kak ya, men-anchoring atau distraksi mungkin bahasa keperawatannya, atau mengalihkan dengan hal-hal yang membuat kita bahagia, dengan hal-hal yang membuat positif. Mungkin ada nih yang sekarang anak-anak zaman now biar nggak cemas, nonton drakor, ngelihat opa-opa Korea, yang ibu-ibu mungkin nonton Ikatan Cinta secara nggak langsung kebawa sama Elsa Andin dan Mas Aldebaran ya. Pokoknya masing-masing orang punya cara tersendiri untuk mengatasi rasa cemas, untuk menimbulkan bagaimana sih caranya agar kita bisa bahagia, bisa positif. Jadi intinya ketika rasa cemas sudah mulai datang, pikirkan hal-hal yang membuat kita bahagia ya, jangan mikirin hal-hal yang sedih-sedih ya. Seperti itu kurang lebih ya. Dari saya terima kasih kepada seluruh penyaji, terutama untuk Ibu Alvin dan juga Kak Adi yang sudah memberikan banyak sekali ilmunya. Mungkin nanti bisa di lain kesempatan ya kita ketemu lagi sharing-sharing. Mohon maaf waktunya terbatas, dan saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila menyampaikan ada yang salah-salah kata atau kekeliruan. Semuanya hanya intermezzo ya, jangan dibawa serius, jangan dibawa baper ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC kita, Mbak Gracia yang kece dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Iya, sungguh luar biasa para narasumber kita memberikan materi-materi yang sungguh luar biasa, dan juga sangat antusias sekali Bapak Ibu peserta sudah bisa bertahan sampai di penghujung acara ini. Langsung saja acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman door prize. Pengumuman door prize ini akan diumumkan langsung oleh Ibu Fitri Susilowati selaku Ibu Ketua Panitia. Kepada Ibu dipersilakan. Siap, baik. Terima kasih untuk MC Kak Gracilia untuk waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Barakallah atas kehadirannya. Baik, dari sekian rangkaian acara yang telah kita lalui bersama, pada akhirnya kami ucapkan dari kelompok terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan saya akan mengumumkan ada 3 door prize ya yang akan diberikan kepada responden yang sudah antusias, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang menghidupkan acara kegiatan sore ini. Untuk yang namanya saya sebutkan, nanti bisa menghubungi panitia ya, dan panitia mohon dicatat untuk nama-namanya dan nomor teleponnya ya. Siapakah itu? Saya akan menyebutkan. Yang responden pertama adalah siapa ya? 1, 2, 3. Kak Ade untuk pemenang door prize pertama. Kak Ade Restu dari Sumba. Selamat Kak Ade. Makasih kakak semua. Untuk responden yang kedua yaitu siapa ya? Dari mana nih? Dari Jonggol, Ibu BC Herianti. Terima kasih, sukses selalu. Untuk yang ketiga jatuh kepada Ibu yang dari mana ya? Dari Klaten ya, yang Jawa Tengah siapa ya? Ibu Murni. Boleh tepuk tangannya untuk para responden kita yang luar biasa semuanya ya di sini ya. Luar biasa. Terima kasih juga. Ya baik, ditunggu nanti untuk door prize-nya selesai acara ini. Untuk responden yang belum mendapatkan, jangan berkecil hati ya, tetap semangat semuanya karena besok masih akan ada sesi ini ya. Boleh untuk membuat pertanyaan atau menyiapkan sharing-sharingnya yang berguna, yang menarik-menarik supaya dapat door prize lagi ya. Baik, terima kasih. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil di Jakarta. Terima kasih izin live. Mungkin bisa ditutup dengan doa dulu. Kita masuk ke doa terus. Jangan live dulu, Kak Ade. Maaf kilaf, Bu. Untuk membawa kita dalam doa. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelaksanaan kegiatan Jominar di sore ini berjalan dengan baik. Terlebih kata dan perbuatan yang mungkin kelompok sampaikan selama Jominar ini, apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, untuk yang beragama non-muslim silakan berdoa menurut keyakinannya. Untuk yang beragama Islam, saya pimpin untuk membaca surat Al-Fatihah. Semoga ini semua menjadi keberkahan bagi kita semua. Untuk yang muslim, Al-Fatihah dipersilakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu sukses dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Sucipto. Baik Bapak Ibu peserta, teman-teman sekalian, sudah tidak terasa kita di penghujung acara ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing kami, Bapak Ibu narasumber yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta teman-teman sekalian yang telah mengikuti acara seminar ini kurang lebih 3 jam. Semoga apa yang telah kita terima di acara hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata, kami dari kelompok 6 mahasiswa STIKIM mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tindakan atau tindakan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Akhir kata, untuk acara pada sore hari ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Makasih Pak Hasan. Terima kasih Kak Adi, mungkin sudah boleh live. Terima kasih Izin banyak live ya. Kak. Izin live ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Keren. Kita tunggu sampai dengan audiensnya ya keluar ya, baru ada masukan dari dosen. Yap. Mohon dimonitor untuk tim IT-nya. Ini moderatornya ke bawah. Keren banget sih, ya ampun.